Oke teman-teman, banyak yang bertanya apa perbedaan MLM dan bisnis metaverse. Secara sistem itu udah berbeda. Sistem kita menggunakan sistem desentral, kalau MLM itu sentral. Kemudian secara sistem kita sudah menggunakan matrix system, sistem terbaru yang ditemukan oleh Lado Oktanikov. Dan MLM biasanya menggunakan sistem binari, trinari atau matahari. Kemudian yang terpenting itu adalah distribusi bonus. Distribusi bonus di Metaverse 100% didistribusikan untuk mitranya dalam hal hasil pemasaran yang kita lakukan. Berbeda kasus dengan MLM. MLM kita memasarkan produk tertentu melalui sistem. Kemudian hasil dari pemasaran itu sendiri kita dapat namanya bonus sponsor. Kemudian sisanya itu uangnya akan dikumpulkan atau dikirim ke yang punya proyek atau perusahaan. Nah, jadi ada perbedaan dari distribusi bonus juga. Selain dari itu juga produk MLM itu lebih ke real product atau produk nyata yang bisa disentuh, produk fisik. Kalau di Metaverse itu lebih ke digital asset ya, NFT, program aset, smart contract, kemudian juga cryptocurrency sejenis Dogecoin. Nah, jadi pada dasarnya ada perbedaan jauh antara MLM dan Metaverse. Secara skala market cukup luas karena Metaverse ada di ratusan negara tersebar dan memungkinkan dikerjakan dari kenyamanan rumah. Nah, kalau MLM pastinya radius marketnya pastinya terdiri dari beberapa negara aja, karena tidak semua orang memahami atau menyukai produknya. Tapi dengan adanya program blockchain Metaverse, karena bersifat aset, maka pastinya semua orang di setiap negara akan mengembangkan proyek ini. Nah, jadi itu secara garis besar ada banyak hal antara perbedaan bisnis MLM dan Metaverse, karena pada dasarnya itu jauh berbeda antara dunia nyata dan dunia gaib, karena sudah berbicara tentang sentral dan desentral. Jadi harapannya teman-teman harus betul-betul memahami elemen dari desentral itu sendiri, memahami blockchain, memahami terdesentralisasi, smart contract, cryptocurrency, desentralisasi application, DeFi, desentralisasi finance, Web3. Nah, jadi memang hal-hal yang ada di Project Metaverse ini adalah hal baru. Kenapa? Karena ini adalah pengembangan teknologi, yang mana eranya saat ini pengembangan teknologi mulai masif. Karena kenapa? Karena sebentar lagi kita sudah masuk ke eranya 5G. Maka kecepatan internet menjadi sangat cepat, sehingga untuk mengakses Web3 itu maka akan semakin mudah, terutama untuk Project Metaverse. Dan Metaverse ada juga di Metaverse. Nah, jadi teman-teman harus menyadari betul pergerakan revolusi pengembangan bisnis terus terjadi, dan pastinya kita memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendapatkan atau merubah finansial kita. Kita mendapatkan peluangnya. Selain kita mendapatkan perubahan atau peluang uang, kita juga mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Nah, jadi Metaverse ini adalah sangat cocok untuk teman-teman yang terbiasa dan mencoba hal-hal baru dalam hal memahami atau mengikuti tren bisnis. Bisnis Metaverse bukan tren lokal, tapi bisnis ini adalah tren global internasional. Saat ini sudah tergabung banyak negara dengan mitra 1.500.000 lebih, dan pengembangannya terus ditingkatkan. Ada banyak elemen yang diluncurkan. Ya, kita bisa melihat ada tekstil matrix, universe matrix, NFT, Dogecoin, kemudian marketplace NFT. Kemudian juga sebentar lagi kita akan meluncurkan Metaverse, listing Dogecoin, kemudian dompet wallet sendiri, ya, yaitu Porsche Wallet. Kemudian ada program game blockchain. Nah, yang menarik juga ada tekstil produk. Jadi tekstil produk ini berupa aset digital yang mana bisa kita beli di market atau di Metaverse. Nah, setelah kita beli, kita dapatkan aset digital tersebut, bisa kita ganti atau kita tukar dengan aset fisik. Nah, itu adalah pengembangan tingkat lanjut untuk ekosistem Metaverse. Jadi Metaverse ini adalah sebuah bisnis yang sifatnya pengembangan ekosistem DeFi, desentralisasi finance. Menariknya Metaverse ini secara sistem cukup kuat karena dia semuanya menggunakan smart contract. Jadi algoritma perjanjian khusus yang sudah tertanam di teknologi blockchain. Semoga semua orang memahami bisnis ini dan bisa mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Ketika sudah mendapatkan manfaat dari bisnis ini, ciptakan manfaat ini untuk orang lain.
sebarkan informasi tentang peluang ini sebagai solusi pengembangan bisnis jangka panjang. Sampai kapan kita terus mengembangkan sebuah bisnis, tapi ada kalanya kita sudah mengembangkan 6 bulan, 8 bulan, bisnisnya berhenti, kesia-siaan terjadi. Maka Metaverse hadir sebagai solusi. Metaverse hadir sebagai solusi untuk pengembangan berkelanjutan. Komitmen dan konsisten hanya bisa di proyek terdesentralisasi seperti Metaverse, bukan di proyek yang masih sistem sentral yang dikendalikan oleh sekelompok orang, perusahaan tertentu, atau seseorang. Jadi harapannya betul-betul menyadari kelebihan dari proyek ini, karena ini adalah bisnis di era saat ini, bisnis baru, penemuan baru, sistem baru, dan ini adalah sebuah langkah untuk mendapatkan sebuah solusi bisnis jangka panjang. Oke, Power Team Indonesia, tetap semangat. Thank you.